Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada pembuatan pupuk ya, pupuk cair yang bersifat JPT hari ini. Nah, beserta bahan-bahannya ini yang perlu kita buat untuk saat ini. Kita sediakan bahan-bahannya dulu. Bermacam-macam bahan inilah yang ada sama kita. Terutama kita pakai enceng gondok ini enceng gondok. Dan bahan kedua kita gunakan ini buah pisang dari toge. Rebung ini tidak ada rebung, bisa gantinya pun buah nenas kalau tidak ada rebung. Dan kita selanjutnya daun spion atau daun lerisidi, daun sembung nyawa dengan daun kelor. Sisa pepaya dibuang ataupun sejenis buah-buahan lain ya, tomat, pepaya, mentimun, semangka, itu sayang kalau dibuang. Itu kita bisa kita gunakan untuk pembuatan pupuk cair. Kerang, kerang ini, kerang rotan ini sangat bagus sekali, ini kandungannya banyak kalau untuk tanaman. Tapi dia harus melalui proses. Kerang ini kita bakar dulu, seperti kita proses, kita bakar, jadikan abu. Kita pakai media bonggol pisang, kita rendam sama air, kita ambil airnya, air rendaman inilah yang perlu kita buat nanti. Sabut kelapa ini, rendaman sabut kelapa pun sangat baik untuk tanaman. Untuk langkah selanjutnya ya, kita langsung pembuatan peracikannya, bahan-bahan yang tadi kita racik ya, terutama ya ini kita ikuti terus langsung. Terutama bahan ini lah, bahan dari enceng gondok dulu kita racik dulu. Bukan dua. Ini medianya ya namanya manual ya, kita tetap menggunakan alat tumbuk lah karena manual ya. Ya, kita masukkan ke wadah selanjutnya. Terus daun-daunan kita daun-daunan dulu kita tumbuhin. Nah, ini daun spion tadi dengan daun sembung nyawa. Daun sembung nyawa kita tumbuk ya sampai halus juga. Posisi yang jeruk daun tadi ya, daun sembung sama daun kelor. Nah, ini posisi kayak gini lah, kita masukkan ke wadah lagi kan. Ya. Tambahin lah sawi-sawi ya, sisa limbah dapur. Nah, daun sawi kita campurkan, kita tumbuk sampai semua bahan-bahan kita campurkan ke wadah semua. Lalu buah pisang ya, buah pisang kita tumbuk, tetap buah pisang sama kulitnya bagus, kita tumbuk barengan aja sama ini toge. Sama toge tadi ya, ke wadahnya kita campur jadi satu. Rebung ini bersamaan dengan bawang merah, campur terus gini ya. Rebung sama bawang merah tadi kita campurkan jadi satu. Dan setelah itu ya walaupun musuh sama daripada dibuang, sayang. Nah, yang udah kita tumbuk, itu kita masukkan ke wadah ini. Karena bahan ini nanti kita masukkan kemari, itu tidak perlu penyaringan, dia langsung bersih. Dari apa?
Setelah kita masukkan semua jadi satu ya, kita masukkan ke tong. Kita masukkan ke tong. Kenapa mesti harus dimasukkan bungkus kayak gini? Ini fungsinya supaya kita nanti nggak ada menyaring-nyaring lagi. Dan langkah selanjutnya kita menggunakan ini rendaman air bobol pisang. Nah, ini udah kita persiapkan 1 bulan yang lalu ya. Ini rendaman 1 bulan. Tapi sebelum itu ini kan masih kotor, masih apa, kita saring dulu dengan kapasitas 5 liter. Kita saring rendaman ini. Masukkan ke wadah. Kayak tadi. Baru selanjutnya kita menggunakan rendaman air sapi kelapa. Udah kita siapkan juga 1 bulan yang lalu ya. Ini rendaman sapi kelapa. Keadaannya ya setelah kita rendam itu maksimal harus berwarna coklat ya, begini. Nah, ini kalau kita rendam 1 bulan udah coklat. Nah, itu kita saring juga 5 liter. Nah, kita masukkan jadi 1. Nah, baru kita campur air gula, air kelapa ya, yang udah kita siapkan tadi. Nggak perlu banyak pun ya, kita 1,5 liter lah. Kita campur dari 1, masukkan ke 1 wadah. Baru air gula merah, itu pun nggak gitu, 1,5 liter kita masukkan. Baru kapur yang kita buat tadi, yang dari ini cangkang lokan ya, yang udah kita siapkan, udah jadi berbentuk tepung, kita masukkan ke dalam. Ini fungsinya bahan yang kita buat itu biar kandungan asam itu hilang, biar kandungan asamnya hilang. Untuk bahan pengurai, nah untuk pengurai fermentasi kita nggak menggunakan M4. Kita nggak menggunakan M4. Kita buat sendiri. Pembuatan istilahnya bakteri yang kami pakai ini Trico namanya, Trico. Itu bahan-bahannya ada prosesnya selanjutnya nanti. Cuman kita sediakan yang udah jadi. Trico itu kita pakai dengan pembuatan sendiri ini 1 liter ya, 1 liter. Bahan pengurainya 1 liter. Ini Trico yang udah kita buat, udah jadi lah ini ya. Setelah itu kita tutup sama plastik. Tujuan kita menutup ini proses fermentasi. Tapi yang kita buat ini dengan kapasitas, dengan bahan-bahan yang tadi itu pembuatannya 15 liter ya, ini untuk 15 liter. Untuk proses selama paling cepat 1 bulan, paling lambat lebih bagus ya, sebenarnya lebih bagus proses fermentasi ini 3 bulan lah, lebih bagus. Lebih bagus 3 bulan. Dan ini jangan lupa nanti kita tutup, sama tutup, ada tutupnya khusus. Pertama kita lihat yang kita buat kemarin 1 bulan yang lewat ya. Ini udah umur 1,5 bulan. Nah, kita buka hasilnya gimana gitu ya kan? Hasilnya gimana pembuatan kemarin kan gitu. Nah, setelah 1,5 bulan kita buka ya. Hasil selanjutnya. Inilah setelah 1,5 bulan. Nah, ini untuk bau dia ini bermacam kayak tape rauknya.
agak-agak ada bau tape, bau buah-buahan itu tetap masih ada. Baru berbentuk dia lebih kental. Nah, dari yang kemarin sebelum kita masukkan bahan itu kan lebih kental ini. Nah, bahkan ini, nah ini banyak spora ya, spora. Nah, sporanya lebih banyak dia. Baru airnya pun cenderung ini cenderung ke lebih kental lah airnya. Ini udah bisa kita aplikasikan. Tapi jangan lupa waktu menyemprotkan ini, walaupun toh ini organik, nah kita buat ini organik. Nah, kalau bisa ya minimal harus pakai safety lah, ataupun masker yang perlu kita pakai itu masker. Itu perlu. Dia cukup dosisnya 250 cc ya, dengan 15 liter air. Dia udah cukup. Tambahkan air ya, air kita pakai air kolam ini. Nah, air kolam dia di pagi hari. Ini kita aplikasikan cara penyemprotannya ya. Nah, itu dari bawah ya, dari bawah. Dari tanaman cabai ini bisa kita gunakan untuk penyemprotan tanaman keras seperti hujan, sawo, jambu air, jenis apa ini, tanaman keras lah yang berbentuk buah-buahan seperti kelengkeng juga bisa. Tentang durian ini udah umur 1 tahun ini, umur 1 tahun. Selalu menggunakan semprot daun ini. Kita semprot langsung begini. JPT ini pun bisa untuk tanaman yang merambat seperti anggur, timun, pari. Itu bisa, semua tanaman merambat itu bisa kita pakai. Dia ada pengaruh. Ini kalau hasil penyemprotan kemarin ya, ini hasilnya. Dari sebulan kemarin ya. Sebulan kemarin kita semprot. Yang udah bisa dikasih. Ya maklum lah, ini kan variannya memang jenisnya begini. Nah, buahnya kecil. Nah, ini pun belum masak. Nah, ada juga variasian ya, buahnya yang agak normal, agak lebih besar sedikit. Ini pun dia beda lagi. Kita di sini cuma punya 3 varian lah untuk anggur. Setelah pengaplikasian pupuk POS JPT itu kemarin, inilah hasilnya. Kita tutup sampai di sini dulu untuk sementara ini. Jika ada perlu ya bisa kita buka nanti di channel berikutnya.